Baik teman-teman media, saya ingin memberikan klarifikasi bahwa laporan Revina dan laporan seseorang selebgram berinisial R dan pengacaranya terhadap saya, itu saya belum mendapat panggilan sama sekali, sudah 6 bulan. Menurut informasi dari media kan mereka ngelaporin saya bulan Februari ya. Nah, laporan saya kepada selebgram yang inisial R tersebut itu sedang berlanjut ya, tetap diproses. Dan terakhir saya mendapat informasi dari media online yang kebetulan menanyakan langsung ke Direktur Krimsus Polda. Media tersebut mendapatkan informasi bahwa sudah naik sidik, sudah pemanggilan ahli ITE, ahli bahasa, sudah naik sidik dan tetap dilanjutkan menurut info dari Direktur Krimsus. Nah, saya juga nggak ngerti kok saya nggak dapat panggilan sama sekali. Dan yang saya tidak mengerti adalah kan digembar-gemborin bahwa saya itu tanda petik melecehkan wanita ya, melalui DM lah, melalui yang pertemuan lah. Tapi lucunya yang dilaporkan ke saya, menurut saya baca ya dari sosial media, itu semacam ada informasi bahwa saya dilaporkan mengenai izin tenaga kesehatan. Jadi ada undang-undang atau pasal yang bahwa tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin seolah-olah punya izin. Saya malah nggak sabar pengen segera dipanggil, pengen nunjukin surat izin praktek gitu loh. Jadi saya agak merasa dizolimi sih, digembar-gemborin, melecehkan perempuan, katanya ratusan. Tapi beliau kadang di sosmed sama diundang di TV beda. Di sebuah acara diundang oleh seseorang yang kebetulan itu hostnya adalah pengacara kondang. Di situ dikatakan puluhan, di sosial media katakan ratusan. Jadi saya juga bingung ya. Digembar-gemborin melecehkan wanita, tapi yang dilaporkan tentang izin praktek. Nah, belakangan kurang lebih 2 bulan lalu beliau posting di feed Instagram tuh si selebgram R ini bahwa laporannya beliau ke saya tidak jalan gara-gara para tanda petik para saksi tidak mau datang gitu loh. Lebih tepatnya mereka mengatakan tanda petik korban tidak mau datang memenuhi panggilan sebagai saksi. Saya ketawa dalam hati. Ya katanya ratusan atau puluhan gitu loh. Itu makhluk astral semua kayaknya. Nggak ada satupun gitu yang mau bersaksi gitu. Terus saya difitnah lagi, ada fitnahan baru nih. Fitnahannya adalah saya mengancam, tanda petik mengancam saksi. Lah saksi kamu siapa aja saya nggak tahu gitu loh. Himawari kah? Siapakah saya nggak tahu gitu loh. Jadi ada fitnahan-fitnahan baru gitu loh. Digembar-gemborin, difitnah terus sekarang menghilang gitu. Tapi laporan saya ke dia jelas, sangat jelas. Kenapa saya ngelaporin? Karena memang saya nggak pernah melakukan itu. Laporan saya ada banyak di Polda terhadap selebgram yang berinisial R. Tapi di Polsek, tapi di Polres Jakarta Utara itu ada 4 laporan. Siapakah yang bisa laporkan? Ini adalah orang-orang yang tanda petik mengaku, tanda petik korbannya saya. Ya saya laporin dong, saya nggak kenal. Pas lagi muncul, diupload oleh si R sama ada lagi satu orang si I. Mereka yang mendistribusikan, mengupload bahwa si A, si B, si C, si D ini adalah tanda petik korban saya. Si A, si B, si C, si D semua saya laporin. Kenapa? Pas saya cek Instagramnya kenal aja enggak, DM kosong kok nggak ada apa-apa. Tiba-tiba muncul DM rekayasa, kisah-kisah fiktif, ya saya laporin dong. Ya, begitu udah saya laporin di Polres Jakarta Utara, lagi proses lidik dan sidik, itu akun-akun hilang. Orang-orang yang mengaku bahwa tanda petik jadi korban saya itu hilang gitu loh. Jangan segitunya deh memfitnah terus tiba-tiba hilang gitu loh. Nah ini saya lanjutkan karena saya nggak, ya mohon maaf, sabar, ikhlas, tapi harus ada ikhtiar juga, ikhtiar untuk membela kebenaran. Saya mencari keadilan bahwa saya tidak pernah melecehkan wanita secuil pun, DM, chatting, apalagi secara fisik gitu. Berarti sama sekali tidak benar apa yang digembor-gemborkan dengan R sendiri, Bang, ya, dengan merasa kabarnya katanya dapat perlakuan pelecehan dan sebagainya itu. Karena gini ya, logika sederhana aja. Kalau saya memang ada melecehkan baik secara DM, chatting atau fisik, saya ngelapor ke Polda sama di Polres sama aja tanda petik bunuh diri. Kenapa? Saya ngelapor ke cyber loh. Cyber itu kan tahu semua lalu lintas data elektronik.
ada namanya digital forensik, visum. HP saya sudah tanda petik disita untuk ngecek ada nggak DM itu. Jadi nggak mungkin gitu loh. Tanda petik kalau saya mencuri, saya lapor ya sama aja saya bunuh diri. Kalau saya emang benar mesum, ada chatting seperti itu, saya lapor ke cyber. Anda tahu cyber seperti apa luar biasanya teknologinya. Jadi saya tidak pernah melecehkan siapapun, chatting maupun secara fisik. Gitu. Berarti semenjak laporan kemarin dari si R sampai detik ini memang belum ada panggilan atau tindak lanjuti lagi dari pihak kepolisian ya Pak? Kalau nggak salah saya kalau nggak salah yang si R dan pengacaranya lapor ke saya itu tanggal 24 Februari. Saya yang lapor ke mereka tanggal 21. Jadi saya yang lapor duluan. Cuma waktu itu tanda petik agak dizolimi juga. Yang diberitakan di media itu saya lapor balik, padahal saya yang lapor duluan gitu loh. Pusing deh Pak Pokemon gitu juga gitu. Jadi yang laporan si R terhadap saya udah 6 bulan nih, nggak ada panggilan sama sekali nggak ada panggilan. Yang beberapa netizen tahu, kadang saya kan bikin IG baru kan, IG yang saya yang lama di report dan di take down. Waktu saya bikin IG baru, ada beberapa netizen DM, kok lu masih hidup bukannya di penjara? Jadi yang diketahui beberapa netizen, saya lagi di penjara sekarang gitu. Saya dipanggil aja belum pernah sama sekali. Namun dia, si R yang saya laporkan terhadap beliau sudah dipanggil, sudah diklarifikasi dan sekarang sedang naik sidik. Gitu. Lidik sudah lewat, sudah ada SP2HP bahwa ini sudah naik sidik gitu. Oh berarti ini sudah masuk P21? Belum, masih sidik. ya? Masih sidik. P21 kan tunggu tersangka. Mungkin Mas pengacara bisa dijelaskan laporannya seperti apa sih di Polda ini? Laporannya di Polda untuk inisial R, kita laporannya sih di cyber ya. Pasalnya pasal 35, pasal 27 sama pencemaran nama baik untuk si R. Itu sudah berjalan, sekarang sudah SP2HP, kemarin sidik. Berarti naik sidik ya? Naik sidik SP2HP. Belum gelar perkara tapi ya? Belum. Sudah berapa lama naik sidiknya itu? Naik sidik kapan ya? Kalau nggak salah itu sebelum puasa kalau nggak salah. Iya, sebelum puasa sudah puasa. naik sidik. Kalau nggak salah sebelum puasa kita dapat suratnya dari kepolisian kok. Jadi ini Imbas pemberitaan ini terhadap karir sendiri gimana sih Pak? Nah, ini saya difitnahkan 1 bulan sebelum corona. Itu saya ada 4 event. Jakarta, ya di Sumatera juga ada, Kalimantan juga ada, semua batal karena saya beri tiket baik. Ini saya sedang disematkan, saya kembaliin semua uangnya sampai yang saya udah sewa gedung, DP gedung itu juga hangus. Jadi betul corona mempengaruhi semua aspek bisnis. Cuman saya 1 bulan sebelum corona itu memang udah merugi secara ekonomi, merugi secara materi ya, karena kita udah setting. Saya kan sebulan itu 4 kali event. Saya ke 18 kota, setahun itu 40 kali event. 4 event itu pembatalan, pengembalian uang, dan hangusnya uang DP gedung untuk membuat seminar. Karena biasa peserta saya 400 sampai 500. Nah, itu kerugian yang pertama. Kerugian kedua, sekarang kita kan lagi WFA, work from home. Kami menawarkan kayak coaching atau training via virtual, bisa pakai Zoom atau via telepon. Itu juga mengalami kendala waktu saya minta manajemen saya, tolong di follow up dong klien-klien atau peserta yang sudah lama. Kita ada nih untuk yang pribadi bisa via telepon atau Zoom gitu loh, menawarkan training pribadi virtual. Itu pada banyak yang enggak Mas Dedi mesum, enggak Mas Dedi begini begitu. Jadi mengganggu pekerjaan saya. Rugi materialnya luar biasa gitu loh. Jadi 6 bulan ini ya kita kosongan. Kita tidak bekerja dengan baik. Pak Dedi, kalau secara praktek kan ini yang banyak yang tudingan bilang wah kalau Pak Dedi itu pegang apalah segala macam. Nah, kalau pada prakteknya itu seperti apa sih mungkin Pak? Tidak ada sentuhan sama sekali pada terapi atau training. Ya, jadi kalaupun di training saya pernah posting video di YouTube, itu antara peserta cewek sama cewek, cowok sama cowok. Jadi kalau Anda lihat di YouTube saya ada tayangan yang peserta cewek sama peserta cewek itu busa-busa pundak. Sudahlah, kamu yang ikhlas, yang sabar ya, yang lalu biarlah berlalu, semua kesedihan akan diganti dengan kebahagiaan. Itu perempuan sama perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Tapi saya sebagai terapis, sebagai trainer tidak pernah menyentuh lawan jenis, tidak pernah. Nah, jadi tudingan bahwa saya melecehkan, jangan melecehkan, nyentuh aja saya nggak pernah kok sama perempuan nih, apalagi kalau beliau berhijab, saya begini kok, nggak boleh nyentuh saya. Seperti itu. Mas boleh itu dong, flashback dikit, sebelum akhirnya ada R itu boleh dikit dong biar kita paham. Kronologi awalnya seperti apa sih Mas? Ada Sangkalanya R. R. Siap. Jadi awalnya
saya ini kan memang konten creator di YouTube. Saya belakangan bosen kalau YouTube itu hanya monoton saya aja satu arah. Nah, saya mulai mengundang-undang ngundang-undang narsum gitu kan. Di antara banyak narsum, dia yang kesekian kali saya DM, "Halo Mbak Revina, saya mau undang sebagai narsum dong," gitu kan. Tadinya oke, udah janjian. Malamnya, sebelum besoknya kita janjian, malamnya dia DM singkat, ya bicara-bicara ringan sih. Menurut Mas Didi LGBT gimana? LGBT. Sebenarnya saya udah nggak mau ngomongin ini, karena gara-gara itulah saya tuh diserang. Saya bilang, LGBT bisa sembuh kok. Nah, beliau mengatakan bahwa LGBT itu bukan penyakit. Ngapain diterapi, bukan penyakit. Saya bilang, oh bisa kok. Karena gini, saya sharing ke dia, ada laki-laki yang terlalu luka batin sama bapaknya, saking luka batinnya membenci bapaknya, sehingga citra maskulinnya itu rusak, sehingga dia nggak merasa nyaman jadi cowok, sehingga dia rada feminin. Saya cerita begitu, karena itu kan fakta. Saya pernah menghadapi itu, pernah mengalami cerita-cerita kisah seperti itu, orang curhat sama saya.